Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ikhwan wa akhwat fillah, seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah untuk kita banyak berbekal dan juga untuk kita muhasabah diri, memperbanyak istighfar dan memohon ampunan kepada Allah. Boleh jadi masih banyak dosa, kesalahan kita yang belum diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan fisik. Mata kita masih kita dapat gunakan untuk melihat, telinga kita masih dapat kita gunakan untuk mendengar, lisan kita, mulut kita masih kita dapat gunakan untuk berbicara, tangan kita masih dapat kita gunakan untuk memegang atau mengambil sesuatu, kaki kita masih kita dapat gunakan untuk kita langkahkan ke tempat yang dicintai Allah ini, dan segala anggota tubuh yang lain yang alhamdulillah sampai hari ini masih berfungsi dengan baik. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang dapat menjaga nikmat Allah dan amanah Allah kesehatan ini dengan sebaik-baiknya, dan kita dapat mempergunakan anggota tubuh kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari jalur sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu, kata Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idmanu li sittan admanu lakumul jannah. Idmanu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannah." Jaminlah aku 6 perkara dari diri kalian, admanu lakumul jannah, maka aku akan menjamin bagimu, bagi kalian surga. Maka kalau ditanya masing-masing dari kita, pasti kita akan, kalau ditanya pasti menjawab ingin masuk surga. Namun kadangkala ada sebagian umat Islam tidak melaksanakan amalan-amalan yang mengantarkan dirinya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bahasa yang sering saya sampaikan, orang pengen masuk surga tapi ternyata nggak sembodo amalnya. Pengen masuk surga tapi malas untuk sholat, malas untuk jamaah. Pengen masuk surga tapi malas untuk ngaji, hadir dalam kajian majelis ilmu. Pengen masuk surga malas baca Al-Quran. Pengen masuk surga malas untuk beribadah dan beramal soleh. Padahal surga Allah hanya bisa diraih dengan ibadah dan amal soleh.
Surga Allah hanya diperoleh dengan ketaatan kita kepada Allah dan tidaklah diperoleh dengan kemalasan, apalagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idmanuli min anfusikum sittan admanu lakumul jannah. Jaminlah aku dari diri kalian 6 perkara, maka aku akan menjamin untuk kalian surga. Artinya siapa yang mampu menjaga 6 perkara ini dan memastikan dirinya terjaga aman dari 6 perkara ini, maka dia akan mendapatkan jaminan sehingga kelak di hari kiamat ia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 6 perkara ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usduqu idza hadatstum. Jadilah engkau hamba Allah yang selalu jujur apabila berbicara. Sekarang itu kita berada di zaman orang itu sudah mulai nggak peduli. Yang penting ngomong aja. Dia nggak peduli mau dia jujur atau enggak. Bahkan sekarang orang berucap itu enggak hanya dengan lisannya. Sekarang orang itu berucap dengan tulisannya. Di media sosial, di Facebook, di WhatsApp, di akun media sosial yang lain. Kadangkala sebagian manusia mudah-mudahnya untuk dia berdusta. Maka orang yang berdusta nggak akan masuk surga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, orang yang selalu jujur dalam ucapannya, dalam bicaranya, maka dia akan mendapat jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke dalam surga. Dan termasuk kondisi puasa. Orang yang berpuasa dia tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, menahan makan dan minum, tapi dia pastikan dan dia jaga agar lisannya jangan sampai berucap dusta atau jangan sampai dia berbohong. Siapa yang dapat menjamin ini, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aufu idza wa'adtum. Tepati kalau kamu berjanji. Nah, ini juga kita sudah berada di zaman di mana orang itu kadangkala kalau janji nggak menepati. Janjinya A, ternyata realitanya B. Janjinya besok mau melakukan ini, ternyata nggak ada. Janjinya mau ini, ternyata nggak datang. Bahkan mereka anggap sebuah hal yang biasa gitu. Bahkan ada yang sebagian umat Islam, bahkan ada yang mudah untuk mengatakan insya Allah, tapi kalimat insya Allahnya ini untuk dirinya menghindar dari janjinya. Insya Allah besok saya akan datang, oh ternyata besoknya nggak datang. Insya Allah besok saya akan ini, saya ini, ternyata dia nggak datang. Maka seorang mukmin dapat dilihat dari ucapannya. Jika dia berucap, maka dia jujur, dan jika dia berjanji kepada seorang, maka dia akan memenuhi. Siapa yang menepati janjinya, maka dia juga akan mendapatkan jaminan surga, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aufu idza wa'adtum. Tepatilah kalau engkau sedang berjanji atau telah berjanji. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, siapa lagi orang yang akan mendapatkan jaminan berupa surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa addu idza tumintum. Tunaikanlah apabila kau diberikan amanah. Nah, ini sama, kita berada di sebuah zaman di mana orang itu banyak yang berkhianat dengan amanahnya. Dipercaya tapi ternyata dia khianat. Bahkan kita sudah mulai kehilangan figur-figur dari pemimpin kita. Banyak pemimpin-pemimpin kita yang ternyata nggak bisa dijadikan teladan. Banyak para pemimpin kita yang ternyata berkhianat.
ketika kita memberikan kepercayaan kepada beliau-beliau, tidak sedikit dari mereka yang berkhianat. Maka seorang mukmin harus bisa memberikan teladan yang baik di lingkungannya, di masyarakatnya. Bahkan ketika dia menjadi seseorang yang dia punya pengaruh besar di sebuah masyarakat atau lingkungan, maka dia harus mencerminkan bahwa dirinya adalah seorang mukmin, bahwa dirinya adalah orang yang selalu menunaikan amanah ketika diberikan amanah, selalu menunaikan amanah jika dipercaya. Siapa yang dapat menunaikan amanah saat dia dipercaya, maka dia pun akan mendapatkan jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, orang yang akan mendapatkan jaminan surga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahfadhu furujakum, jagalah kemaluan kalian, jagalah kehormatan kalian. Jangan sampai kau terjatuh pada perbuatan yang diharamkan, dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang tidak sedikit orang yang melegalitaskan perbuatan zina. Oh, enggak apa-apa ini, yang penting tidak yang lainnya. Bahkan di Indonesia ini masih banyak lokalisasi yang dibiarkan. Seorang mukmin tidak boleh diam. Ketika ada kemungkaran, seorang mukmin dia harus cegah itu kemungkaran. Seorang mukmin dia tidak akan diam ketika ada kedzaliman ataupun kemungkaran di sekitarnya. Tidak boleh dibiarkan. Wahfadhu furujakum, maka jagalah kehormatanmu, jagalah kemaluanmu. Siapa yang dapat menjaga kemaluannya, kehormatannya, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia juga akan mendapatkan jaminan surga. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat yang lain, man yadman lima baina lahyaihi wa baina rijlaihi admana lakumul jannah. Siapa yang bisa menjamin kepadaku atas dirinya dari apa yang ada di antara kumis dan janggutnya, artinya lisannya, siapa yang bisa menjaga lisannya, wa ma baina rijlaihi, dan bisa menjaga antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, admana lakumul jannah, maka aku juga akan jamin baginya surga. Ini adalah jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara jaminan bagi orang yang akan masuk ke dalam surga adalah mereka yang dapat menjamin dirinya wa ghaddu absarakum, yaitu orang yang dapat menjamin dirinya untuk senantiasa menjaga pandangan mata. Banyak kasus pelecehan seksual berawal dari pandangan mata. Banyak kasus perzinahan, perselingkuhan berawal dari pandangan mata. Banyak orang-orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan Allah berawal dari pandangan mata. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita sebagai seorang mukmin agar kita dapat menjaga pandangan mata kita. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada seorang mukmin agar mereka dapat menjaga pandangan matanya. Wa yahfadhu furujahum, dan mereka dapat menjaga kemaluannya. Begitu pula sebaliknya, Allah katakan kepada wanita muslimah, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakanlah kepada para wanita agar mereka dapat menjaga pandangan matanya. Wa yahfadhu furujahunna, dan dapat menjaga kehormatan atau kemaluannya. Maka siapa yang dapat menjaga pandangan mata, siapa yang dapat menjaga kemaluannya, maka dia juga akan mendapatkan jaminan Allah untuk masuk ke dalam surganya. Kemudian yang terakhir, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
yang terakhir yang akan mendapatkan jaminan Allah untuk masuk ke dalam surga, kata beliau, waquffu aydiyakum, orang yang dapat atau mampu untuk menahan tangannya dari perbuatan zalim, menahan tangannya dari perbuatan yang diharamkan Allah, mencuri, korupsi, menahan tangannya dari dia melakukan perbuatan yang diharamkan Allah, minum minuman keras, atau termasuk menahan tangannya dari makan di siang hari bulan Ramadan. Banyak saudara-saudara kita yang nggak peduli mau siang, mau sore, mau pagi, dia makan dengan pedenya di siang hari bulan Ramadan. Dengan pedenya dia makan di warung yang terbuka. Dan golongan yang seperti ini bukan mendapat jaminan Allah surga di hari kiamat. Justru mereka adalah golongan orang yang kelak di hari kiamat akan disiksa Allah, dirobek mulutnya, dimasukkan Allah ke dalam neraka. Yaitu orang yang sengaja makan di bulan Ramadan padahal wajib atas dirinya untuk berpuasa. Maka seorang mukmin adalah yang dapat menjaga lisannya, menjaga tangannya dari perkara-perkara yang diharamkan Allah, termasuk berhati-hati dalam bermedsos. Jaga tangan kita ini jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bermedsos, maka bermedsoslah dengan baik, dengan benar, sesuai dengan apa yang dituntunkan di dalam syariat. Mudah-mudahan dengan menjaga 6 perkara ini, insya Allah apa yang kita dambakan, apa yang kita rindukan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jamin, sebagaimana sabda Nabi, akan jamin untuk kita surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana ya Allah, faghfir lana ya Allah, faghfir lana ya Allah, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawu sufufakum, mari lurus dan rapatkan sufnya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين آمين. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين
فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.